I hope you always healthy and happy. Before we start our study, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum kalian mulai pelajaran, silahkan siapkan buku tematik 4B dan alat tulis seperti pensil dan penghapus. Nah, kali ini kita belajar di subtema 2, yaitu manfaat energi. Oke anak-anak, hari ini kita membahas tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk adalah teks yang berisi arahan dalam melakukan atau menggunakan suatu alat dengan tujuan agar kita dapat menggunakan alat tersebut dengan baik dan benar. Nah, berikut ciri-ciri teks petunjuk. 1. Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat. Dan yang kedua, menggunakan kalimat perintah. Dan yang ketiga, kalimat yang digunakan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Nah, di sini Bu Matus kasih contoh petunjuk pemakaian suatu alat elektronik, yaitu kipas angin. Lihat contoh petunjuk penggunaan kipas angin. Petunjuknya adalah yang pertama, colokan steker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelannya putaran baling-baling dan angin yang dihasilkan. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya karena listrik akan terbuang sia-sia. Yang kelima, jika sudah tidak ada pengguna lagi, maka segera matikan kipas angin dengan cara menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Yang keenam, lepaskan steker dari stop kontak. Nah, setelah kalian memperhatikan contoh petunjuk pemakaian suatu alat elektronik kipas angin, nah kalian harus berhati-hati menggunakan listrik ya nak. Sebab arus listrik yang mengalir ke setiap rumah memiliki kekuatan yang besar sehingga berbahaya. Guna menjaga keselamatan, kamu harus memperhatikan beberapa petunjuk berikut. Yang pertama, jangan menyalakan peralatan listrik di tempat yang lembab dan basah. Dan yang kedua, gunakan alas kaki dari karet setiap kali bekerja dengan peralatan listrik. Ketiga, jangan memasukkan benda-benda logam ke lubang stop kontak. Dan yang keempat, hindari kabel yang terkelupas karena dapat menimbulkan sengatan listrik. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan termasuk ke dalam jenis kalimat perintah. Kalimat ajakan ditunjukkan untuk menyampaikan sebuah ajakan kepada seseorang atau kelompok orang. Nah, kalimat ajakan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Berfungsi sebagai kalimat imbauan atau perintah yang dipakai untuk memberikan perintah kepada seseorang secara langsung. Dan yang kedua, berfungsi sebagai bahan promosi atau untuk mengajak orang membeli produk yang dipromosikan. Selanjutnya yaitu manfaat energi listrik.
Energi listrik paling banyak dimanfaatkan dalam kehidupan di rumah, di kantor, di sekolah, atau di perusahaan, memanfaatkan energi listrik dalam berbagai kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu saat digunakan, energi listrik akan berubah menjadi energi lain pada peralatan listrik yang digunakan. Berikut beberapa contoh yaitu 1. Kompor listrik yang digunakan untuk memasak akan berubah menjadi panas saat dialirkan listrik. Dan yang kedua, baterai handphone akan terisi saat dialirkan listrik. Jadi, energi listrik itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu tentang naik bus umum, satu cara untuk menghemat energi. Nah, energi minyak bumi diantaranya digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, atau sebagai sumber energi gas cair untuk memasak. Nah, setiap orang itu anak-anak berhak menggunakan bahan bakar minyak bumi. Namun diingat ya, minyak bumi itu termasuk energi yang tidak dapat diperbarui, sehingga jumlahnya dalam keadaan terbatas dan akan cepat habis ya. Nah, mengingat jumlahnya yang terbatas, setiap orang juga berkewajiban ikut menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi. Nah, salah satu cara untuk menghemat energi yaitu kita melakukan kegiatan atau keluar dengan menggunakan bus umum ya. Nah, dengan menggunakan bus umum kita tidak hanya bermanfaat untuk menghemat energi, tetapi juga dapat mengurangi tingkat polusi udara di bumi yang sudah sangat membahayakan. Oke anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang sumber daya alam batu bara. Nah, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan modal bagi pembangunan. Batu bara merupakan satu contoh sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Nah, batu bara terbentuk dari endapan atau sedimentasi sisa-sisa tumbuhan purba yang tertimbun di tanah selama jutaan tahun. Oleh karena itu, batu bara merupakan bahan bakar fosil. Tumbuhan yang telah mati ini akan mengalami proses pembatu-baraan atau gabungan proses biologi. Selanjutnya ini adalah manfaat dari batu bara dalam kehidupan. Yang pertama, batu bara sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Dan batu bara digunakan sebagai bahan bakar pengganti bahan bakar minyak pada kendaraan seperti kereta api, pabrik kertas, dan produk aluminium. Nah, yang ketiga, batu bara yang diolah bisa menjadi bahan utama dalam produksi obat-obatan. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Nah, yang pertama manfaat dan perubahan energi. Dan yang kedua belajar tentang manfaat energi listrik serta berhati-hati menggunakan listrik. Nah, yang ketiga kita belajar kalimat ajakan dan yang terakhir cara umum menghemat energi, yaitu dengan kita naik bus umum. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa semangat belajar, tetap sholat 5 waktu. Thanks for your attention. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.